Baik, selamat malam, saudara. Eh, Kali ini kita ketemu dalam mata kuliah aljabar linier untuk sesi saya di topik mengenai nilai dan vektor eigen. Pada pertemuan sebelumnya Anda sudah bersama dengan Bu Kurota dan juga dengan Pak Arif. Di Bu Kurota itu Anda sudah membahas mengenai prasyarat ya, untuk bisa masuk ke dalam topik pada ruang vektor ini. Oke, saya mau kita jadi intinya pada aljabar linier ya. Jadi pada aljabar linier itu topik utamanya adalah ruang vektor. Di dalam untuk membahas mengenai ruang vektor, Anda harus punya landasan dasar dari pembahasan ruang vektor. Itu adalah sistem persamaan linier dan juga matriks. Ya, di aljabar matriks dan juga sistem persamaan linier. Dan untuk dua topik ini, sekira konsep ini sudah ada pelajari juga dan pahami mulai SMP, mulai SD sudah dipelajari ya, mengenai sistem sama linier. Ya. Jadi waktu SMP mungkin masih ingat SPLDV, SPLTV. Ya, kemudian teori-teori tentang matriks, ya, jadi aljabar matriks, perhitungan-perhitungan mengenai matriks. Nah, cuma kemudian untuk komputasinya di ranah aljabar linear ini, metode-metode yang digunakan, ya, jadi misalkan untuk menyelesaikan sistem bersama linear atau untuk mencari inverse matrix dan determinan dan sebagainya, maka ada satu yang di algoritma atau satu metode komputasi, yakni dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, sebenarnya untuk operasi baris elementer ini pun juga sudah dipelajari, ya, jadi aspek-aspeknya itu sejak SMP ya. Jadi misalkan Anda mengenal untuk penyelesaian sistem bersama linear dan matriks itu Anda mengenal adanya eliminasi, ya, substitusi. Ya, jadi metode eliminasi dengan mengeliminasi satu variabel setiap tahapan ya, untuk dapat semakin mengerucut mendapatkan nilai untuk satu variabel tertentu. Nah, itu sebenarnya dalam rangka eliminasi itu kita sudah menggunakan unsur-unsur di dalam operasi baris elementer. Ya. Jadi kalikan suatu baris dengan suatu konstanta yang tak nol, kemudian tukarkan dua buah baris, lalu tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain. Itu adalah tiga unsur komputasi yang ada pada operasi baris elementer yang secara formalnya itu kita sebut sebagai operasi baris elementer, itu baru diungkapkan ini pada ranah aljabar linier di perguruan tinggi. Nah, karena di sini operasi baris elementer ini terbukti ini merupakan sebuah algoritma yang efisien untuk menyelesaikan sistem bersama linier, ya, untuk dapat menghitung input matrik, untuk dapat mencari determinan matriks. Maka operasi baris elementer itu dengan algoritma yang sederhana, ya, ini buat satu utama kemudian nolkan di bawahnya, buat satu utama nolkan di bawahnya, terus begitu seterusnya sampai pada baris yang terakhir, sehingga dengan menggunakan iterasi semacam itu operasi baris elementer secara sistematis itu dapat menyelesaikan SPL dan matriks. Nah, kenapa operasi baris elementer? Ya, karena metode-metode yang lain yang sudah kita pelajari itu juga
kurang efisien. Begitu SPL-nya semakin besar ukurannya, jadi misalkan kalau misalkan untuk eliminasi untuk kalau misalkan masih SPL-DV, SPL-TV nggak masalah. Jadi begitu sudah meningkat misalkan 5 persamaan, 6 persamaan, 7 persamaan, 10 persamaan, karena semakin besar atau semakin banyak persamaan yang terlibat di dalam suatu sistem persamaan linear itu, maka kita harus cara mengeliminasinya adalah dengan mempertandingkan setiap 2 persamaan. Jadi kalau misalkan sampai 100 persamaan, maka ya setiap 2 itu harus dipertandingkan, ya. Sehingga dengan demikian ada kalanya kalau misalkan algoritma yang kita bangun itu tidak begitu efisien atau efektif, maka dimungkinkan juga ada yang tertinggal ya dalam pertandingan tadi, sehingga akan menghasilkan suatu solusi yang salah. Nah, dengan menggunakan operasi baris elementer ini kita sudah runut ya. Jadi mulai dari baris yang pertama sampai dengan baris yang terakhir ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada bisa dilanjutkan dengan substitusi balik atau bisa juga dengan ini dengan menggunakan Gauss-Jordan ya. Jadi dengan melanjutkan suatu matriks kepada matriks echelon, kemudian dari echelon langsung direduksi kembali dalam echelon yang tereduksi. Begitu. Jadi sehingga dengan demikian berapapun ukuran matriksnya, ya, maka operasi baris elementer itu tetap bisa di-confirm, dapat digunakan. Demikian juga untuk mendapat menghitung determinan suatu matriks, ya, menghitung determinan matriks, menghitung inverse suatu matriks, ya, maka operasi baris elementer ini juga bisa digunakan secara efisien berapapun ukurannya. Ya. Seperti misalkan kalau misalkan determinan gitu ya, determinan kita yang populer kita menggunakan metode aturan Sarus. Ya. Nah, dengan aturan Sarus itu hanya ya berlaku hanya sampai maksimal 3 matriks ukuran 3x3. Karena selebihnya maka sudah tidak bisa lagi digunakan untuk mencari determinan ya, karena determinan itu kan ini jumlah hasil perkalian elementer yang bertanda. Sementara perkalian elementer, banyaknya perkalian elementer pada matriks 3x3 dengan aturan Sarus juga sama. Jadi 3x3 itu ada 6 ya. Perkalian elementer akan ada kombinasi permutasi dari 3, jadi mendapatkannya dengan permutasi dari 3 elemen. Demikian juga kalau misalkan Sarus itu kan 3 ke kanan, 3 ke kiri, jadi ditambah sampai 6. Tapi kalau sudah 4x4, Sarus hanya bisa mendapatkan 4 kanan, 4 kiri, sehingga hanya ada 8 perkalian elementer yang didapatkan. Sementara aslinya perkalian elementer bertanda pada matriks 4x4 itu ada yang 4 faktorial, jadi ada 24 ini, sehingga dengan menggunakan Sarus ini tidak bisa. Ya, jadi kalau itu maka kemudian kita melakukannya dengan menggunakan ini ekspansi kofaktor. Ya. Ekspansi kofaktor pun juga nanti melibatkan determinan submatriks. Ya. Jadi kalau misalkan 4x4, misalkan di ekspansi kofaktor sepanjang baris yang pertama, ya, maka kemudian kofaktornya itu kan baris pertama, kolom pertama itu dihapus, baris pertama, kolom kedua dihapus. Seperti itu, sehingga kofaktornya itu merupakan nilai dari determinan dari submatrik yang berurutan 3x3, sehingga baru kemudian kembali dengan Sarus. 5x5 juga bisa ekspansi kofaktor, tapi ekspansi kofaktor kemudian mendapatkan determinan 4x4, yang determinan 4x4 juga ekspansi kofaktor lagi, sehingga menghasilkan 3x3 lalu dihitung dengan Sarus. Ya. Sehingga dengan demikian, dengan menggunakan ekspansi kofaktor tadi, maka ya, semakin besar ukuran matriknya juga akan semakin tidak efisien, jadi semakin complicated. Ya, jadi kompleksitinya akan semakin besar. Ya. Padahal kalau kita mau membuat suatu algoritma, ya, jadi algoritma kita cari dengan yang seefisien mungkin. Gitu. Nah, tapi dengan menggunakan operasi baris, berapapun ukuran matriksnya, maka itu akan tetap menggunakan algoritma yang sama.
satu utama, nolkan di bawahnya, satu utama, nolkan di bawahnya. Begitu seterusnya. Demikian juga untuk mencari inverse suatu matriks. Ya, maka akan ada suatu algoritma yang efektif, efisien bisa digunakan. Oke, karena mengapa demikian? Mengapa kita perlu operasi baris elementer? Karena memang di dalam implementasinya nanti matriks yang kita hadapi pada kelanjutan pembahasan nggak hanya di aljabar linear tapi juga untuk keperluan di mata kuliah lain, kita akan menghadapi matriks yang ukurannya sangat besar juga. Sehingga operasi baris elementer pada intinya, apakah itu untuk menyelesaikan SPL ataupun untuk menyelesaikan matriks, maka itu akan ini apa namanya inti atau core yang atau objek utama yang dioperasikan di dalam matriks. Gitu. Sehingga misalkan di dalam image processing, misalkan ya, image processing, maka image yang kita hadapi itu merupakan sebuah matriks gitu ya, tapi bukan hanya matriks 10 kali 10 atau 100 kali 100 ya, tapi ukurannya sudah semakin besar ya, karena kan matriks itu adalah image itu adalah matriks dari pixel-pixel ya, jadi di mana density atau kerapatan dari pixel itu menentukan halus atau tidaknya gambar yang dihasilkan. Dan bahkan kita sekarang kalau misalkan Anda aja punya gadget, ya, kalau yang mencari misal yang sekarang misalkan sampai berapa megapiksel, gitu. Nah itu dulu misalkan 5 megapiksel aja sudah senang. Jadi sekarang 5 megapiksel itu kalau dibesarkan juga akan pecah, ya, karena memang pikselnya sedikit. Tapi kalau misalkan kita sudah 24 megapiksel atau yang lebih tinggi lagi, maka semakin besar megapikselnya, maka semakin akan banyak pixel elemennya atau pixel-pixelnya yang kemudian itu kerapatannya semakin tinggi sehingga menjadikan gambar itu juga semakin halus. Nah, itu yang matriks yang kita hadapi di dalam studi kita lebih lanjut, terutama di bidang ilmu komputer ini. Dan masih banyak lagi, misalkan nanti untuk ruang vektor pun juga demikian. Ya. Jadi karena nanti untuk sistem sama linear dan matriks, ya, dasar sistem linear dan matriks yang komputasinya menggunakan operasi baris elementer itu digunakan untuk membahas ruang vektor, dan ruang vektor yang kita akan hadapi ini adalah ruang vektor yang tidak hanya di ruang 2, ruang 3, ya, tapi juga bisa ruang N, ruang 4, ruang 5, dan seterusnya. Ya, dimensinya tidak hanya 2 atau 3. Ya, kalau apa yang dimensi ruang yang kita miliki, kita miliki secara geometris itu ya terbatas hanya sampai ruang dimensi 3 itu. Jadi kalau misalkan kalau ada ruang dimensi 4 ya, kita misalkan bisa ini ruang di dimensi lain. Nah, tapi secara aljabar ya akan bisa menganalisis ya ruang dengan dimensi yang lebih tinggi lagi. Ruang dimensi 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan ruang dimensi N. Ini bisa dianalisis dengan menggunakan analisis aljabar linear. Oke, jadi intinya itu, dan ruang vektornya semakin besar ya, karena nanti kalau tadi matriks itu contohnya misalkan image ya, image itu yang densitasnya tinggi ya, diperlukan densitas tinggi untuk mendapatkan kualitas gambar yang bagus ya, otomatis matriks yang digunakan juga ukurannya sangat besar. Demikian juga untuk ruang vektor ya. Ruang vektor nanti apa implementasinya ruang vektor itu ya. Salah satunya adalah pada data mining atau text mining juga bisa. Ya, nanti akan Anda tentunya di semester-semester yang lebih lanjut ini akan Anda akan menempuh mata kuliah itu. Ya, text mining, data mining. Contohnya saja kalau misalkan kita ingin melihat dengan segmentasi pendapat masyarakat dengan di sosial media ini, ya, tentunya
topik yang dibicarakan oleh suatu masyarakat dalam misalkan di cluster, misalkan di clustering, misalkan di daerah kalau di kampus ya, di kampus ini termasuk Kecamatan Sumbersari ya, keluarannya Tegalboto misalkan. Nah, contoh apa? Taruhlah aja pada di apa yang dibicarakan oleh masyarakat Sumbersari dalam 1 pekan terakhir gitu. Nah, maka topik yang menjadi pembicaraannya tidak hanya 1, 2, 3 gitu seperti itu, tapi sudah bisa puluhan, ratusan ya topik ya, yang tentunya akan beredar ya, atau bertransformasi, berputar ya, di sosial media. Nah, dengan demikian kalau diorientasikan dengan dianalisis dengan menggunakan analisa ruang vektor, maka data atau text mining tadi itu akan memberikan satu kata kunci, itu akan membuat satu ini ya, satu koordinat, satu sumbu koordinat ini. Nah, kalau misalkan hanya 2 topik itu aja, misalkan ya akhirnya menghasilkan 2 sumbu koordinat yang nanti akan menghasilkan suatu analisa pada ruang yang berdimensi 2. Nah, kemudian atau misalkan 3 topik ya berarti nanti akan menentukan 3 sumbu yang nantinya yang bebas linear yang kemudian itu berada pada dimensi 3 seterusnya. Nah, tetapi topik yang dibicarakan oleh masyarakat atau warga misalkan 1 kecamatan aja atau 1 kelurahan aja di dalam 1 interval waktu tertentu di sosial media itu kan juga ini banyak, mungkin juga ratusan gitu ya. Sehingga dengan demikian sampai menghasilkan sebuah analisa ruang vektor pada dimensi yang ratusan juga gitu ya, berdimensi 100, dimensi 120 seperti itu, tergantung dari. Nah kemudian itu nanti juga akan masing-masing kata kunci nanti akan menghasilkan sebuah vektor yang berada dalam gradien tertentu ini, sehingga akhirnya dari keseluruhan topik yang ada atau kata kunci yang ada tadi, maka kemana kemiringan dari vektornya gitu ya, nanti akan menentukan kira-kira topik apa yang paling banyak dibicarakan. Dari sekian banyak topik itu, topik apa yang paling banyak. Nah, fungsi-fungsi atau data mining, text mining semacam ini, ya ini ranahnya nanti masuk pada ini big data gitu ya, sehingga sangat diperlukan di dalam dunia industri, dunia misalkan periklanan gitu kan, atau kalau misalkan pas waktunya pilkada, pilpres atau pemilihan legislatif itu kan, pileg itu kan juga juru-juru kampanye itu misalkan mau kampanye di daerah Sumbersari nih gitu. Nah, tentunya dia tidak langsung misalkan mau kampanye langsung to the point di hadapan orang banyak lalu bicara soal visi misi. Nah, ini nggak akan masuk. Tapi kalau misalkan dia dahulu dengan pendekatannya, misalkan apa sih yang menjadi tren topik atau viral ya, sesuatu yang viral di tengah masyarakat yang mau dihadapi, audiens yang dihadapi. Nah, sehingga kalau dia tahu apa topiknya ya, dengan menggunakan analisis big data, dengan menggunakan analisis ruang vektor tadi, akan bisa ditentukan kira-kira topik apa yang paling ngetren di tengah masyarakat ya. Maka dia tidak langsung to the point pada apa yang menjadi substansi kampanyenya, tetapi juga dia akan mulai dengan itu, didekati dengan itu, dan sehingga program-program kerja atau visi misi itu lalu dikaitkan dengan apa yang menjadi tren atau menjadi apa pembicaraan yang paling hangat di antara warga yang ada di situ. Oke, jadi itu analisa ya, ruang vektor ya. Kemudian ruang vektor nantinya juga akan antara ruang vektor ya. Jadi kalau misalkan satu ruang vektor dengan ruang vektor, nantinya ada suatu transformasi linear nih. Jadi misalkan di sini juga ada ruang vektor gitu ya. Maka untuk mentransfer satu
perpindahan dari satu ruang ke ruang lain, kita punya yang namanya transformasi linear. Dan Anda sudah membahas ini dengan Pak Arif ya, yang transformasi linear terkait dengan ini Pak. Transformasi linear itu bisa perpindahan antar dalam satu ruang vektor atau satu ruang vektor ke ruang vektor yang lain dengan dimensi yang berbeda, bisa jadi ya itu. Sehingga transformasi linear ini juga bisa dimanfaatkan nanti di dalam ilmu komputer, ya, terutama di dalam grafikal gitu ya, jadi dalam animasi atau apa, jadi sehingga nanti karena nanti menggunakan suatu matrik-matrik yang digunakan untuk mengelola perpindahan ya, satu titik ke titik yang lainnya, begitu. Oke, jadi sejauh ini Anda sudah dengan bersama Bu Kurota dan juga dengan Pak Arif, Anda sudah membahas sampai sejauh ini, sampai dengan transformasi linear. Nah, tataran yang lebih lanjut lagi dari bahasan mengenai ruang vektor, ya, itu adalah apa yang menjadi bagian dari saya, sesi saya, ini adalah nilai dan vektor eigen. Nah, nanti kita akan lihat apa sih yang nilai dan vektor eigen, kemudian ini implementasinya ya, nanti juga akan kita perlihatkan di situ. Baik, kita masuk pada nilai dan vektor eigen. Kembali ke slide-nya. Yang dimaksud dengan nilai dan vektor eigen itu definisinya adalah seperti ini. Jadi misalkan A adalah n kali n, jadi matriks bujur sangkar. Kemudian V adalah vektor tak nol ya, di Rn, ya, jadi karena matriksnya n kali n, ya, maka V itu adalah anggota pada field, ya, field dengan jadi pada ruang n. Dan lambda ini adalah skala real sehingga memenuhi dikalikan V sama dengan lambda dikalikan V, di mana V-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka lambda itu dinamakan nilai eigen untuk A, sedangkan V itu dinamakan vektor eigen ya, untuk A. Nih, jadi gambarannya seperti ini, contohnya. Karena ada matriks, ya, jadi matriks A. Jadi ini adalah matriks A-nya. Ini adalah matriks A. Kemudian ini adalah P-nya, ya, P. Nah, ini kemudian di sini adalah lambda, kemudian ini V. Itu. Jadi perkalian vektor 1, 2 dengan matriks A 1, 2, 4, 3 akan menghasilkan suatu vektor 5, 10, di mana vektor 5, 10 ini sama dengan 5 kalinya vektor 1, 2. Ini ya, jadi perkalian vektor V ya, vektor V dengan matriks A ini akan menghasilkan suatu vektor baru yang di mana vektor baru tadi nilainya sama dengan. Artinya apa? Kalau apa yang bisa Anda yang bisa Anda garis bawahi dengan apa? Arti dari ini. V sama dengan perkalian V dengan A itu akan menghasilkan suatu vektor baru yang nilainya sama dengan lambda V. Artinya apa? Bahwa A dikalikan V itu menghasilkan suatu vektor yang arahnya sama dengan vektor V, tetapi bisa lebih panjang atau lebih pendek dari vektor V. Nih, oke. Jadi itu yang
Ya, kalau misalkan kalau kebetulan A-nya itu adalah ini, A-nya itu adalah matriks identitas. Ya. Kira-kira kalau matriks identitas, ya, misalkan 10, 01, dikalikan B, ini akan sama dengan lambda B. Nah, kira-kira lambdanya berapa? Satu, Pak. Jadi, Satu. iya, 1. Ya, bagus. Jadi, artinya bahwa perkalian dengan matriks ini akan menghasilkan suatu vektor baru yang arahnya ini tidak berbeda dengan V, tetapi bisa lebih besar, lebih kecil, atau bisa sama. Begitu, itu nilai eigen ya, sehingga nah ini gambaran secara geometrisnya ya. Jadi dengan perkalian dengan matriks A ya, kan X-nya adalah di sini ya, jadi vektor X-nya ya, perkalian dengan A itu akan menghasilkan, jadi matriks A itu menyebabkan vektor X itu memanjang tanpa atau memendek bisa jadi tanpa mengubah arah vektornya. Maka X itu kita sebut sebagai vektor eigen dari matriks A. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kalau kita memiliki sebuah matriks gitu ya, maka adakah dia memiliki sebuah vektor eigen atau mungkin yang nilai eigen yang bersesuaian dengan vektor tadi. Oke. Jadi seperti ini sudah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam komputasinya, kalau tadi ya ini menunjukkan kalau V adalah merupakan vektor eigen dari matriks A, maka akan ada persamaan AV sama dengan ini lambda V. Jadi di sini adalah ya, jadi dalam hal ini adalah nilai vektor eigen di situ. Nah, kemudian untuk mencari berapakah V-nya, ya, jadi berapakah V-nya, maka kan kemudian AV sama dengan lambda V, kemudian berarti AV itu kalau dikurangi lambda V itu akan sama dengan vektor 0. Ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita nyatakan dalam sebuah penjumlahan atau pengurangan matriks di sini, maka ini tidak match. Ya. Kenapa? Karena kalau ini AP ya, dikurangi dengan lambda V, ya, jadi akan dikurangi lambda V, maka ini kan bagaimana bentuk dari perkalian matriksnya ini, tidak melibatkan adanya perkalian matriks sehingga nanti bisa di. Nah, seperti ini sehingga kita harus menyisipkan matriks identitas di sini, karena di sini dengan perkalian matriks identitas maka ini tidak akan merubah hasil gitu ya. Tidak akan merubah hasil sehingga ini bisa dikeluarkan nantinya. Ya, jadi sehingga ini menjadi sebuah matriks ya, A dikurangi lambda I. Jadi kalau misalkan ini langsung dikeluarkan, tinggal A dikurangi lambda, ini akan jadi matriks dikurangi suatu konstanta, ini tidak bisa dilakukan operasinya. Tapi kalau lambda kemudian kita kalikan dengan matriks identitas, ya. Oke, kita break dulu. Oke, kita lanjutkan sudah di ini terkait dengan ya tadi kita sampai di sini ya, di AP itu sama dengan lambda V, kemudian sehingga dengan AP dikurangi lambda V sama dengan 0. Nah, sehingga ini kita harus sisipkan matriks identitas supaya nanti bisa
distributifkan, ya, sehingga dengan demikian kalau kita dapat ini V-nya bisa kita keluarkan. Sehingga kita mendapatkan A dikurangi lambda I, ya, dikalikan V sama dengan 0. Nah, sehingga ini merupakan matriksnya, ya, menjadi matriks besarnya, jadi perkalian matriks, ya, sehingga ya katakanlah ini adalah matriks, jadi matriks B gitu ya. Jadi ini kita ada matriks B begitu. Oke. Ya, ini adalah matriks B, sehingga kita punya persamaan PV itu sama dengan. Nah, ini kan merupakan sebuah sistem persamaan linear yang homogen, ya. Dia menghasilkan sebuah persamaan linear yang homogen. Ya, di mana solusinya di sini, ingat bahwa V itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi karena V ini tidak boleh sama dengan 0, maka persamaan homogen tadi ini akan memiliki banyak solusi. Ya. Kita ingat bahwa kalau sistem sama linear homogen itu pasti punya solusi. Ya, dia akan pasti punya solusi. Ya, jadi salah satu solusinya pasti ini solusi yang trivial, di mana kalau solusi yang trivial itu pasti V-nya sama dengan 0, pasti V dikalikan 0 pasti akan menghasilkan 0. Nah, tetapi di sini dipersyaratkan bahwa untuk menjadi sebuah vektor eigen maka V ini tidak boleh merupakan vektor 0. Jadi sehingga menjadikan sistem bersama linear homogen BV sama dengan 0 itu akan memiliki banyak solusi, gitu ya. Akan memiliki banyak solusi. Nah, sehingga kalau dia memiliki banyak solusi maka matriks B itu harus berdeterminan sama dengan 0. Ya, kita kalau matriks B-nya determinan tidak sama dengan 0, tetap nanti V-nya itu akan hanya sama dengan 0 saja. Ya. Jadi hanya merupakan BV sama dengan 0 itu hanya akan memiliki solusi yang trivial. Nah, dengan persyaratan bahwa V itu merupakan vektor tan 0, sehingga matriks sistem sama linear homogen BV sama dengan 0 nanti akan menghasilkan memiliki banyak solusi, maka harus dipenuhi suatu syarat bahwa determinan dari matriks B ini harus sama dengan 0, ya, supaya V-nya tidak 0. Nah ini yang determinan, ya, jadi determinan dari B sama dengan 0 yang dalam ini determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0, ini kita sebut sebagai persamaan karakteristik yang nantinya akan kita bisa mendapatkan lambda, ya, di nilai dari lambda itu. Oke, jadi persamaan karakteristik itu adalah determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Itu bisa juga nanti karena nanti akan sama ya sebenarnya determinan suatu matriks dengan determinan dari negatifnya, sehingga nanti kita bisa ubah menjadi lambda I dikurangi A juga bisa. Tergantung dari, tapi harus konsisten di dalam perhitungannya. Oke, contohnya ini, ya, tentukan nilai eigen dari matriks 10 negatif 2, 012 negatif 100, ya. Nah, karena persamaan karakteristiknya, ya, itu determinan A dikurangi lambda I ini sama dengan 0. Oke, jadi A-nya tadi adalah ini 10 negatif terusnya, kemudian ini determinannya harus sama dengan 0. Ya, determinan, ingat determinan, maka kita bisa mencari determinan itu, ya, dengan menggunakan metode Sarus, atau kalau banyak nolnya seperti ini kita akan lebih mudah kalau misalkan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Oke, ya, sehingga kita dapatkan ini tadi kita mulai sehingga kita mencari determinan dari matriks, ya, 1 dikurangi lambda 0 negatif 2 0 1 negatif dikurangi lambda 2 negatif 1 0, ya, negatif lambda sama dengan 0. Ya, ini jadi kita mencari sehingga nanti kita akan mendapatkan dengan mencari solusi ini, ya. Kalau misalkan
matriksnya masih 3x3, kita bisa menggunakan sarus, kita juga bisa menggunakan ekspansi kofaktor, gitu. Tapi kalau matriksnya lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi, maka ini akan kita bisa menggunakan dengan operasi baris elementer. Ya, dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua. Oke. Kenapa kolom kedua? Nah, karena di dalam kolom kedua ini banyak nolnya, sehingga kita tinggal mengalihkan 1 dikurangi negatif lambda dikalikan dengan kofaktornya, yakni determinan dari matriks submatriks bila kolom kedua, baris kedua ini dihapus. Jadi tinggal 1 dikurangi lambda, negatif 2, negatif 1, negatif 4. Oke, sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah ini 1 dikurangi lambda, ya, 1 dikurangi lambda dikurangi lambda, ya, dikurangi 2, ya, sehingga pada akhirnya kita nanti akan mendapatkan 3 buah nilai eigen, yakni lambda sama dengan negatif 1, ya, lambda sama dengan 1, dan lambda sama dengan 2, karena ini nanti akan ini menghasilkan sebuah polinom dengan derajat 3. Ya, yang independen, sehingga dengan demikian kita mendapatkan 3 nilai eigen. Nah, 3 nilai eigen inilah yang kemudian nanti kita gunakan untuk mendapatkan vektor eigen yang bersesuaian, ya, karena setiap nilai eigen ini akan menghasilkan vektor eigen yang bersesuaian dengan dia. Oke, berikutnya adalah contoh, ya. Jadi contoh tentukan nilai eigen dari ini. Ya, kita masih bahas nilai eigennya, ya, 211, 121, 112. Jadi sama tadi dengan nilai eigen dari A diperoleh pada saat determinan dari A dikurangi lambda I itu sama dengan 0. Ya, ini. Ya, kita mendapatkan ini perhitungannya. Kemudian pada akhirnya kita mendapatkan ini sebuah persamaan kuadrat, persamaan pangkat 3, ya, jadi polinom berderajat 3. Ini, sehingga kita akan mendapatkan nilai eigen dari matriks itu adalah 1 dan 4. Ya. Jadi dari sini, ya, kita bisa mendapatkan ini A dikalikan B sama dengan 0, ya. Jadi bisa A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Ya, karena ini adalah pada ranah bilangan real yang tidak memiliki pembagi 0. Sehingga lambda dikurangi 1 kuadrat sama dengan 0, atau lambda dikurangi 4 sama dengan 0. Ya. Sehingga kita mendapatkan nilai lambdanya itu 1 atau 4. Nah, kemudian ini bisa kita lanjutkan ya, untuk nilai lambda sama dengan 1, matriks vektor karakteristiknya yang mana. Jadi kalau untuk lambda sama dengan 1, maka kita akan kita masukkan ini ke sini. Ya, tadi kan kita mendapatkan ini kan, ya. Jadi untuk menghasilkan ini matriks A dikurangi lambda I-nya ini kan ini digunakan untuk mencari nilai karakteristik. Ya, untuk determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 itu untuk mencari mencari nilai eigennya. Ya. Begitu lambda ini sudah ketemu, ya, jadi lambda ini sudah ketemu, maka nilai lambda ini kemudian kita masukkan ke sini. Ya. Jadi ini kita masukkan ke persamaan ini, ya, A dikurangi lambda I dikalikan V, ya, sama dengan 0, sehingga nanti kita juga akan mendapatkan ini adalah perkalian matriks, ya, dengan suatu vektor, ya, nanti akan menghasilkan 0. Gitu. Oke, ya, jadi kita masukkan ke situ, ya, jadi nilai ini tadi lambda sama dengan I, kemudian kita masukkan ke sini sehingga ini adalah vektor V-nya, ya, jadi misalkan komponen X, Y, Z itu, ya,
lalu kita mendapatkan ini dengan operasi baris elementer, maka akan didapat 111.000 ya, sehingga akhirnya akan menghasilkan sebuah sistem persamaan linear ya, dengan 3 variabel dan 1 persamaan ya. Sehingga kalau misalkan 3 variabel dengan 1 persamaan, maka ya akan menghasilkan suatu penyelesaian parametrik ya dengan 2 variabel bebas ya. Dari contoh ini variabel bebasnya adalah S dan T. Jadi katakanlah X dan Y-nya ini sebagai variabel bebasnya. Sehingga kalau misalkan Y-nya sama dengan S, Z-nya sama dengan T, ya, sehingga X-nya itu kita bisa mendapatkan negatif S dikurangi T. Ya, sehingga kalau misalkan dinyatakan sebagai parameter dalam parameter S dan T, maka X, Y, Z tadi itu dapat dinyatakan sebagai negatif 110 dikalikan S ditambah dengan negatif 101 dikalikan dengan T. Ya, S dan T ini bisa diganti dengan berapapun, ya, karena dia variabel bebas, ya, sehingga diganti dengan berapapun, nanti akan untuk X-nya nanti akan menyesuaikan. Gitu ya. Ya, sehingga kalau misalkan 1 ya, S-nya 1, T-nya 1, negatif 1 berarti negatif 2 ya. Jadi dengan demikian salah satunya kalau misalkan S-nya sama dengan 1, ambil T sama dengan 1, maka V-nya itu bisa negatif 1, negatif 1, berarti negatif 2, 1, 1. Ini salah satu dari vektor eigen, ya, vektor eigen untuk lambda sama dengan 1, sehingga akan ada banyak nanti. Misalkan S-nya diambil 2, T-nya 1 juga boleh. Ya. Jadi kalau misalkan S-nya sama dengan 2, T-nya sama dengan 1, maka V itu adalah negatif 3, lalu 21. Ya, jadi karena akan ada banyak vektor eigen untuk nilai eigen lambda sama dengan 1. Demikian juga nanti untuk lambda sama dengan 4, oke, lambda sama dengan 4 juga akan bisa dihitung dengan yang sama, ya, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan bagaimana bentuk dari vektor eigennya untuk matrik yang sama tadi. Nah, sehingga dengan demikian basis ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 ini tadi ya, ini adalah negatif 110 dan negatif 101. Ini adalah basisnya. Ya, ini. Karena ini adalah kombinasi linear, ini adalah parametrik koefisien untuk kombinasi linearnya S dan T-nya, sehingga basisnya ini. Ya. Jadi ruang solusi atau ruang yang merupakan himpunan dari semua vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1, ini ruang dengan ruang 2 dimensi dengan basisnya adalah negatif 110 dan negatif 101. Oke, jadi ingat bahwa vektor eigen merupakan kelipatan dari unsur basis ini. Ya, jadi artinya sehingga kita dapat ini kombinasi linear akhirnya ya. Jadi akhirnya semua vektor yang merupakan kombinasi linear dari negatif 110 dan negatif 101 ini adalah merupakan vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 1. Nah, demikian juga nanti lambda sama dengan 4 ya. Jadi kalau lambda sama dengan 4, kemudian nah di sini kita memiliki suatu ya, dengan operasi baris elementer kita bisa mendapatkan ini apa? Bisa mendapatkan suatu persamaan linear, sistem persamaan linear dengan 3 variabel dan 2 persamaan. Ya, jadi 3 variabel 2 persamaan, sehingga ini sama juga, ini akan memiliki banyak solusi sistem ini dengan satu parameter, ya. Jadi tetap dengan menggunakan mendapatkan solusi dari secara parametrik dengan satu variabel bebas. Gitu ya. Nah, di sini didapatkan ya, dengan satu variabel bebas, misalkan setnya satu misalkan, maka nanti akan didapatkan berapa. Ya, sehingga kita mendapatkan suatu
ruang eigen, jadi ruang yang merupakan himpunan dari vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 4, itu ini basisnya ada 1. Jadi ruangnya adalah ruang yang berdimensi 1, sehingga merupakan kelipatan dari vektor 111. Ya. Jadi semua vektor yang merupakan kelipatan dari vektor 11 ya akan merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 4. Ya, jadi bisa 2, 2, 2, ya, 3, 3, 3, ya, negatif 1, negatif 1, negatif 1, dan seterusnya. Oke, itu ya. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain, ini nilai eigen dan vektor eigen dari A2112. Ya, lebih mudah. Persamaan karakteristiknya adalah determinan lambda I dikurangi A, ya, sama dengan 0, sehingga kita akan mendapatkan ya, determinan dengan pada matrik 2 kali 2. Lambda dikurangi 2, negatif 1, negatif 1, lambda dikurangi 2. Ya, sehingga kita memperoleh ya, nilai lambdanya itu 1 dan atau 3. 1 atau 3, ya, karena nanti akan menghasilkan sebuah persamaan kuadrat. Lambda sama dengan 1, lambda dengan 3, ya, sehingga nanti kita bisa masing-masing kita cari nilai vektor eigen yang bersesuaian dengan itu. Oke. Lambda dikurangi 1, lambda sama dengan 1. Ya, jadi untuk lambda sama dengan 1, ini kita mendapatkan sama dengan yang tadi, ya, sehingga vektor eigen yang bersesuaian untuk lambda sama dengan 1 adalah vektor K0 yang berbentuk ini. Jadi merupakan suatu persamaan parametrik juga. Di mana basis untuk ruang eigennya itu adalah negatif 1, 1. Ini berarti berdimensinya dimensi 1. Ini di mana T merupakan parameter, sehingga semua bentuk dari vektor, misalkan kalau negatif 2, 2, negatif 5, 5. Kemudian kalau 7, negatif 7, 8, negatif 8, dan seterusnya, itu akan merupakan vektor eigen yang terhadap untuk matriks A yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Untuk lambda sama dengan 3 juga sama, dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan vektor, ya, vektor eigen yang merupakan anggota dari ruang eigen dengan dimensi 1 dengan basisnya adalah 1, 1. Ya, di mana T adalah parameter, ya, sehingga dengan semua vektor yang komponen pertama keduanya sama itu akan menjadi vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3. Oke, ya, itu seperti ini, sehingga oke, contohnya juga sama, tentukan nilai eigen dan vektor eigen tetap sama. Ini persamaan karakteristiknya selalu seperti ini. Kita mencari determinan dari lambda I dikurangi A sama dengan 0. Atau bisa juga determinan dari A dikurangi lambda I. Boleh. Misalkan nanti untuk perhitungannya tetap konsisten. Saya kira itu yang dengan menggunakan ekspansi cofactor tadi, ya, sama. Dicari dengan persamaan karakteristiknya, ya, dengan determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 itu akan menghasilkan nilai eigen, ya, dari nilai eigen kemudian dimasukkan ke dalam persamaan semula, yakni A dikurangi lambda I dikalikan V menghasilkan 0, ya, dimasukkan situ, sehingga nanti akan kita mendapatkan solusi untuk V-nya, ya, untuk vektor karakteristiknya atau vektor eigennya. Dengan ini OB, operasi basis elementer, ya, kita akan mendapatkan di mana T adalah parameter K0, ya, jadi vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 0 itu seperti ini. Saya kira semua contoh-contohnya sama. Oke, diagonalisasi kita nggak usah bahas, ini nanti Anda cukup di ini nilai eigen dan nilai dan vektor eigen. Oke, sampai di
di sini mungkin ada sesuatu yang perlu dibahas ya. Nanti kita juga akan lebih lanjut untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lihat apa sih bagaimana implementasi dari nilai eigen ya. Jadi kenapa kita perlu ini kan nilai eigennya masih nilai eigen yang contoh-contoh tadi yang bisa kita hitung ya secara ya tidak komputerized ya. Jadi hanya 2x2, 3x3 gitu ya. Nanti 4x4 dan sebagainya silakan Anda buatkan programnya itu. Saya kira sangat mudah ya. Jadi kalau misalkan apalagi semua basisnya komputasinya dengan menggunakan operasi baris elementer ya. Operasi baris elementer Anda cukup membuat suatu fungsi untuk operasi jenis pertama, operasi kedua, operasi ketiga. Ya. Jadi pertama itu adalah kalikan suatu baris dengan suatu konstanta tak nol, kemudian tukarkan dua buah baris, lalu tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain. Nah, ini saya kira anak-anak mahasiswa informatika ini pintar-pintar untuk bisa menghasilkan suatu algoritma. Jadi silakan nanti dibuatkan, karena nanti diperlukan juga nanti misalkan kalau Anda mau menganalisis vektor yang lebih tinggi lagi, ya, maka kita ya bisa sih kita menghitung dengan menggunakan kertas dan pensil ya, dengan menghitung sendiri. Tetapi ya, dengan menggunakan program ini akan lebih cepat ya diselesaikan. Oke. Nah, pekan depan akan kita lanjutkan dengan bahasan mengenai beberapa penerapan yang bisa dilakukan dengan implementasi nilai dan vektor eigen itu, nilai dan vektor eigen. Terutama di dalam rankingan ya, jadi membuat pembobotan mengambil suatu keputusan. Nah, pada sesi saya, maka nanti untuk menuju pada evaluasi akhir dari ini, karena nanti saya menemani Anda sampai dengan UAS. Gitu. Nah, nanti silakan nanti Anda bisa untuk mencari aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dilakukan, ya, bisa dimanfaatkan, bisa kalau kita menggunakan aljabar linear. Jadi aplikasi dari aljabar linear. Ya, jadi silakan nanti Anda browsing, ya, terutama dari artikel-artikel di jurnal, ya, di jurnal interakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi bisa. Di mana ada penelitian-penelitian terkini yang menggunakan aljabar linear sebagai metode mereka untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi artinya silakan nanti dicari ya, implementasi apa saja yang bisa dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep aljabar linear. Bisa dengan matriksnya atau sistem sama linearnya, bisa ruang vektornya, kemudian transformasi linearnya, kemudian nilai dan vektor eigennya seperti yang sekarang kita bahas konsepnya, kemudian aplikasinya akan kita bahas pada pekan depan. Oke, itu. Jadi nanti silakan Anda mencari. Nanti di ujian akhir semester kita tidak ada ujian, Anda tidak ada tes ya. Nah, yang ada adalah Anda harus membuat review dari suatu artikel jurnal, ya, artikel jurnal terkait dengan implementasi konsep-konsep dari aljabar linear pada bidang, terutama pada bidang IT, ya, pada bidang ilmu komputer. Tetapi jangan begini, karena pernah juga ya tugas-tugas yang sama itu kita minta mahasiswa untuk mereview artikel, ternyata yang direview bukan implementasi aljabar linear ya, tetapi malah salah, kebalik ya. Jadi menggunakan pemrograman komputer untuk menghitung ya yang ada di aljabar linear. Jadi misalkan menggunakan komputer ya, untuk menghitung ya, penyelesaian sistem bersama linear, menghitung determinan matriks, bukan itu ya. Kalau itu
Ya, ini sudah memang merupakan bagian dari komputasi yang harus Anda lakukan itu ya. Tapi yang kita minta itu adalah bagaimana konsep matriks, konsep sistem bersama linear, konsep ruang vektor, konsep apalagi transformasi linear, kemudian nilai dan vektor eigen itu diimplementasikan, ya, terutama untuk bidang ilmu komputer. Banyak sekali, ada info grafikal, kemudian di ranah animasi, atau mungkin juga tadi saya sudah ceritakan di data mining, text mining, ya. Kemudian pada sistem pengambilan keputusan, ya, seperti itu. Ya, nih, silakan nanti di browsing sebanyak-banyaknya, nanti digunakan untuk tugas akhir Anda. Ya, jadi untuk UAS ini nanti berapa 4 atau 5 minggu ke depan itu UAS-nya Anda nggak perlu mengerjakan soal, ya. Jadi yang harus Anda lakukan ya sekarang sudah mulai mencari, ya, sehingga nanti Anda bisa mereview, ya, mau review di situ artikel dari suatu jurnal yang terakreditasi atau bereputasi internasional untuk penerapan yang menggunakan konsep-konsep aljabar linear untuk terutama di bidang ilkom. Baik, saya kira itu dulu yang bisa kita bahas pada malam hari ini terkait dengan topik nilai dan vektor eigen. Ya. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ilmunya, Pak.